Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji SPD MPD, dosen pada Prodi Teknik Sipil Sarjana Serapan, Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Jakarta, NIDN 09308401. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu prasyarat sertifikasi dosen Kemendikbudristek dengan mata kuliah praktek kerja batu 2. Untuk mata kuliah praktek kerja batu 2 merupakan mata kuliah yang wajib pada semester 2 dan bobot 2 SKS. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah mengembangkan dan melatih keterampilan dasar yang terkait dengan pekerjaan finishing bangunan. Adapun materi perkuliahan pada mata kuliah praktek kerja batu 2 mencakup kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, pekerjaan pelaksanaan dinding permukaan rata, pekerjaan pelaksanaan sudut baik sudut dalam ataupun sudut luar, pekerjaan acian, pekerjaan pemasangan tegel lantai, pekerjaan pemasangan tegel dinding, pekerjaan pemasangan batu tempel, pekerjaan pembuatan pasangan lantai dekoratif, dan pekerjaan pemasangan panel dinding komposit. Untuk perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran aktif melalui demonstrasi, ceramah, diskusi atau tanya jawab, dan project based learning. Adapun cara pembelajaran untuk mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dalam melakukan praktek pemasangan berbagai pekerjaan finishing bangunan. Mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan plasteran rata, mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan plasteran sudut, mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan plasteran acian, mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan pasangan tegel lantai, mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan pasangan tegel dinding, mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan pasangan batu tempel, mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan pasangan lantai dekoratif, dan mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan pasangan panel komposit dinding. Adapun sistem penilaian untuk mata kuliah praktek kerja batu 2 adalah penilaian di mata kuliah ini berbasis kompetensi dalam penguasaan keselamatan kerja, unjuk kerja, hasil kerja, sikap, dan perilaku yang mencakup beberapa aspek seperti aspek kognitif dan afektif dengan bobot 90%, kemudian aspek kehadiran dengan bobot 10%. Baik, demikian deskripsi singkat terkait mata kuliah praktek kerja batu 2 yang merupakan mata kuliah yang akan saya bawakan dalam kesempatan kali ini dengan materi pada pertemuan kedua, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, di mana untuk capaian pembelajaran dalam materi ini adalah mahasiswa mampu menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dalam melakukan praktek pemasangan berbagai pekerjaan finishing bangunan, yang diantaranya memahami pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dan memahami dasar-dasar K3 serta APD yang digunakan dalam praktek kerja batu 2. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang sistem K3, ya, sistem K3. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa bersama. Silakan berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, selesai. Jadi melanjutkan untuk pertemuan minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang alat dan bahan tentang praktek kerja batu. Ya. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang sistem K3. Ya. Jadi sebelum kita melakukan praktikum, terlebih dahulu kita membuat atau mengetahui tentang bagaimana sih sistem K3 yang ada di bagian batu dan beton. Itu ya. Yang pertama di sini ada tentang safety induction. Ada yang tahu safety induction itu apa? Ya, satu APD. Yang kedua, ya cara pencegahan. Yang ketiga, ya identifikasi bahaya. Ya. Jadi safety induction ini adalah kalau misalnya teman-teman ke industri itu biasanya ada yang dikatakan dengan safety induction. Jadi safety induction ini berupa pelatihan. Jadi berupa pelatihan tentang K3 yang diberikan oleh beberapa pekerja. Ya. Untuk pertemuan kita hari ini juga akan membahas tentang bagaimana perlindungan kerja yang ada di industri. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang hasil riset yang telah saya kembangkan dan rekan-rekan yang lain tentang bagaimana sistem perlindungan kerja atau bagaimana sistem K3 baik itu di industri ataupun di sekolah menengah kejuruan. Ya. Dan saat ini juga kita telah mengembangkan yang namanya sistem K3
bagaimana mengurangi sistem atau kecelakaan kerja yang ada di SMK ya. Untuk industri itu kita sudah ada studi kasus, kemudian yang kedua ini adalah tentang pengembangan K3 yang ada di SMK. Bagaimana mengurangi tingkat kecelakaan kerja siswa pada saat melakukan PKL atau pada saat mereka berada di industri gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa safety training atau safety induction ini berupa pelatihan ya, pelatihan tentang bagaimana memahami sistem K3 yang ada di sebuah industri. Jadi teman-teman nanti pada saat melakukan magang ataupun PI itu nanti akan belajar tentang sistem K3 ya. Kalau misalnya di industrinya dilibatkan untuk ikut berpartisipasi melalui sistem K3 nanti akan dilibatkan, dan di situ teman-teman akan mengisi atau mendapatkan berupa diklat tentang bagaimana sih pelatihan bagaimana memahami K3 yang ada di industri seperti itu ya. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa K3 itu adalah sebuah kondisi di mana para karyawan itu terlindungi dari yang namanya cedera ya. Jadi seperti yang teman-teman pahami pada umumnya K3 itu seperti apa sih ya. Jadi untuk memahami bagaimana saya bisa terhindar dari yang namanya kecelakaan gitu ya. Bagaimana saya bisa terhindar dari yang namanya kerugian pada saat berada di lapangan ya. Kerugian apa saja yang nanti kita dapatkan nanti akan dibahas lebih lanjut ya di slide berikutnya. Jadi K3 itu adalah atau kesehatan kerja itu adalah sebuah kondisi di mana para karyawan itu terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Nah, banyak definisi tentang K3 yang teman-teman bisa akses baik itu di internet ataupun di buku-buku cetak itu teman-teman bisa akses untuk definisinya. Di sini ada definisi dari undang-undang ya. Di sini terkait dengan sistem K3. Ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi di sini adalah sebagai upaya atau pemikiran tentang bagaimana sih kita bisa terselamatkan dari yang namanya kecelakaan kerja yang ada di industri gitu ya. Nah, kemudian dari penelitian kami juga di sini kami dapat menyimpulkan bahwa K3 itu adalah sebuah sarana utama. Jadi sarana utama untuk mencegah yang namanya kecelakaan kerja ya. Baik itu kecelakaan yang mengakibatkan kerugian yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang bersifat langsung itu yang seperti apa? Yang bisa jelaskan? Jatuh itu sifat langsung atau tidak langsung? Langsung. Apalagi? Tergores. Apalagi? Tangan yang terpotong itu langsung apa tidak langsung? Yang tidak langsung apa? Gangguan pendengaran. Nah, kenapa kalian bisa mengkategorikan bahwa itu adalah masuk dalam kategori langsung atau tidak langsung? Ya, langsung, tidak langsung. Tadi ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tadi tergores. Apalagi? Luka ya, langsung. Kalau misalnya kerugian terhadap sebuah perusahaan itu langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Kerugian sama industri. Apalagi? Biaya pelatihan masuk kategori tidak langsung apa langsung? Nah, kenapa masuk biaya pelatihan? Biaya pelatihan. Nah, kenapa biaya pelatihan ini masuk dalam kategori kerugian? Karena di industri itu pelatihan K3 itu biayanya sangat besar ya. Jadi kalau misalnya pekerjanya mengalami cedera itu otomatis mereka harus menjadi sebuah kerugian ya. Jadi itu yang kita kategorikan sebagai langsung dan tidak langsung. Nah, ini adalah artikel dari beberapa penelitian kami. Di sini membahas tentang bagaimana perlindungan tenaga kerja proyek konstruksi ya. Ini sebuah studi kasus yang ada di Gresik, kemudian yang ini di sekolah menengah kejuruan ya. Jadi ini adalah 2 penelitian kami yang saat ini kami kembangkan dan sudah publish di jurnal ya. Teman-teman kalau misalnya mau melakukan riset ini boleh dijadikan acuan untuk pengembangan penelitian
pengembangan tugas akhir teman-teman sekalian, gitu ya. Nah, kemudian lanjut kita membahas tentang tujuan dari K3. Nah, tujuan K3 itu di sini kami menyimpulkan ada 3. Sebenarnya untuk tujuan K3 itu banyak sekali, ya. Kalau teman-teman baca jurnal, baca artikel, kemudian baca buku referensi, itu tujuan dari K3 itu sangat banyak. Nah, di sini kita menyimpulkan ada 3. Yang pertama adalah bagaimana K3 itu bisa melindungi dan menjamin tentang keselamatan kerja tenaga kerja, ya. Ini yang berkaitan dengan penelitian kami tadi bahwa bagaimana sih sistem tenaga kerja yang ada di sebuah industri agar bisa selamat dari yang namanya kecelakaan kerja. Ya. Kemudian menjamin setiap sumber produksi itu dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Ya. Hal yang paling penting, kenapa K3 itu dibutuhkan dalam sebuah industri ataupun pada saat kita melakukan praktikum, ya. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan karyawan. Kalau misalnya konteks kita di kampus, artinya untuk menyelamatkan mahasiswa. Di sini bukan artian kita adalah superhero yang bisa menyelamatkan orang, tapi di sini bisa dicegah dengan melakukan beberapa seperti mematuhi yang namanya K3. Ya. Jadi setiap bengkel itu selalu pasti ada tentang prosedur K3. Jadi itu bukan untuk dibaca, tetapi untuk dipahami, ya, dipahami dan diterapkan pada saat melakukan praktikum. Kemudian yang kedua adalah untuk menyelamatkan keluarga dari kesedihan. Kenapa kesedihan? Kalau jatuh tidak terselamatkan nanti ataupun meninggal ataupun cacat itu kan pasti berdampak sama orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, baik itu sedih ataupun masa depan kita ataupun kita bisa saja kehilangan pendapatan, ya, karena tidak adanya mungkin kecelakaan fisik, ya. Kecelakaan fisik itu bisa menyebabkan misalnya nanti amputasi atau kaki diamputasi, itu kan tidak mungkin dipertahankan, ya, di dalam perusahaan. Jadi pasti dilakukan pemecatan, ya. Jadi kenapa itu sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja. Jadi sayang sekali kalau misalnya perusahaan itu sudah merekrut tenaga kerja, kemudian tenaga kerjanya itu mengalami cedera, artinya kan kerugiannya sangat banyak, ya. Jadi yang pertama kerugian tadi banyak, kita merekrut anggota baru lagi. Kemudian merekrut itu bukan cuma merekrut aja, tapi kita melakukan pelatihan, kemudian pembimbingan sampai dia bisa masuk ke tahap atau jenjang yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Kemudian ini adalah beberapa penyebab dari kecelakaan kerja, ya. Yang pertama di sini adalah kurangnya prosedur. Ya. Kenapa kurang prosedur? Karena kurangnya sosialisasi yang diterapkan oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya di sekolah ataupun di kampus itu biasanya kita menerapkan yang namanya sosialisasi penggunaan K3. Kalau teman-teman jalan di bengkel-bengkel kan ada penggunaan K3, penggunaan helm dan sebagainya. Kemudian kurangnya sarana, ya. Kurangnya sarana prasarana yang bisa mendukung tentang pelaksanaan K3. Kemudian kurang kepatuhan, ini kurang sama, kurang saja kepatuhan itu makanya kita selalu kalau misalnya ada beberapa praktikum itu kita selalu memulai dengan yang namanya K3, ya. Jadi agar mahasiswa itu bisa lebih memahami, lebih patuh terhadap sistem K3 yang ada di bengkel. Ya seperti itu, ya, kurang lebih di sini ada beberapa kategori, ada penyebab tidak langsung, penyebab dari kecelakaan, kemudian ada yang langsung, kemudian kecelakaan kerja dan ada faktornya, ya, ada sistem kerugiannya. Nah ini teman-teman bisa belajar langsung, ya. Nanti silakan setelah perkuliahan ini teman-teman silakan dicari tentang beberapa definisi dari K3. Kalau di sini saya memberikan beberapa definisi dari sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, ya. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1920, kemudian ada dari Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 dan sebagainya. Itu, ya. Nanti silakan setelah perkuliahan ini selesai, teman-teman silakan cari definisinya tentang K3. Banyak sekali. Jadi banyak referensi yang teman-teman bisa dapatkan baik itu di internet ataupun di cetak, itu bisa didapatkan tentang sistem K3 ataupun dari artikel-artikel, ya.
Kemudian selanjutnya kita masuk kepada manajemen K3 ya. Nah, untuk manajemen K3 di sini kita akan saya akan menjelaskan tentang jalannya atau siklus tentang bagaimana sih sistem manajemen dari K3 itu sendiri ya. Di sini adalah yang pertama tentang komitmen dan kebijakan, kemudian ada perencanaan dari K3 itu sendiri, kemudian ada penerapan dari K3. Setelah dari penerapan di sini ada yang namanya pembentukan dan evaluasi. Nah, evaluasi kenapa penting atau kenapa ada di sini? Karena setelah kita melakukan penerapan K3, biasanya kan ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan. Apakah K3 itu berjalan dengan baik, apakah K3 itu tidak berjalan dengan baik, makanya dilakukan sebuah evaluasi. Ya. Kemudian setelah evaluasi ada peninjauan ulang. Jadi dilakukan evaluasi dari penerapannya, kemudian ditinjau kembali. Nah, kemudian dibuat sebuah peningkatan keberlanjutan atau yang disebut dengan biasa SOP. SOP untuk pelaksanaan K3 di sebuah universitas atau sebuah industri. Jadi ini adalah siklus dari tahapan proses dari K3. Kemudian untuk sumber bahaya, ini pasti teman-teman sering melihat ya. Di sini ada beberapa sumber bahaya atau simbol-simbol tentang K3 yang perlu teman-teman pahami ya. Ini seperti ini simbolnya apa? Seperti ini simbolnya apa? Kalau ini simbolnya seperti apa? Nah, ini yang perlu dipahami ketika kita masuk dalam sebuah industri yang berskala, misalnya dalam skala konstruksi dan sebagainya. Ya. Kalau ini apa? Simbol apa? Bahaya? Kebisingan tinggi. Oke. Kalau yang ini karena jatuh dari atas. Apa yang harus dipersiapkan ketika ada simbol seperti ini? Ya, menghindari. Kemudian APD yang disiapkan apa? Dalam. Apa lagi? Apa? Ya, menurut telinga. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya untuk APD, ada yang bisa menjelaskan, mendefinisikan sendiri tentang APD. APD itu apa sih? Menurut saya itu APD adalah penerapan untuk memproteksi diri kita dari berbagai dan mengurangi resiko terjadinya usaha. Ya, betul. Jadi bagaimana kita meningkatkan proteksi pada diri kita dan mencegah adanya resiko kecelakaan pada diri kita. Ya. Saya minta tolong untuk satu orang untuk melakukan simulasi penggunaan APD. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Ya, jadi di sini adalah simulasi tentang penggunaan APD. Jadi teman-teman silakan diperhatikan bagaimana sih penggunaan APD pada saat kita melakukan praktikum ya di bengkel batu dan beton. Yang pertama alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala silakan digunakan. Fungsinya alat pelindung kepala di bengkel beton apa? Hadap sana. Fungsinya pelindung kepala apa? Ya, melindungi kepala dari sesuatu benda yang jatuh dari atas, bukan dari bawah ya. Nah, kalau dari bawah apa? Sepatu boot. Oke. Ada sepatu boot di sini. Silakan cara penggunaannya, silakan nanti teman-teman silakan digunakan sepatu bootnya setiap melakukan praktikum ya. Jadi sepatu bootnya ini fungsinya buat apa? Melindungi kaki ya. Melindungi kaki dari benda-benda yang tajam. Selain itu apa? Yang terkait dengan bengkel, batu dan beton? Ya, menghindari dari kotor, menghindari dari adanya reaksi kimia yang diakibatkan oleh semen. Ya, gitu ya. Soalnya semen itu kan sifatnya panas ya. Jadi ada reaksi kimia yang bisa membakar kulit kita. Ya. Nah, ini APD-nya sudah digunakan oleh temannya. Kemudian untuk pelindung mata atau pelindung muka dan mata. Oke, ini digunakan pada saat kapan? Ya, pada saat pemelasan. Ya, digunakan di bengkel, gajah dan logam. Nah, kemudian pelindung telinga. Pelindung telinga fungsinya buat apa? Kebisingan. Ya. Kebisingan dari apa? Dari mesin atau suara-suara keras yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian alat pelindung pernapasan atau masker. Nah, kemudian sarung tangan. Sarung tangan fungsinya buat apa? Ya, melindungi dari kotoran atau
kita mengaduk semen ya. Kita mengaduk semen, kemudian kita membuat contohnya pondasi ya. Kita membuat pondasi, kita harus menggunakan sarung tangan atau pelindung tangan. Kemudian boleh di kaki, sepatu boot, kemudian ini apa? Wetpak ya. Ada yang belum punya wetpak? Tidak semua ya. Kemudian alat pelindung jatuh, tapi untuk bengkel seperti ini tidak digunakan ya, karena untuk skala kerja kita itu skala kecil, jadi misalnya hanya buat fondasi, pasangan batu bata, kemudian membuat list plan dan sebagainya, cuma seperti itu ya. Ya oke, terima kasih, beri aplaus untuk temannya. Ya, bagus ya. Kemudian ini adalah salah satu bahaya yang biasa atau yang sering kita temui di bengkel batu dan beton. Ada yang kenal orangnya? Ya. Nah ini saya foto langsung ya. Ini saya foto langsung pada saat melakukan kerja praktek batu dan beton. Ya. Jadi kalau misalnya diminta untuk identifikasi bahaya apa yang kemungkinan terjadi dari cara kerja yang seperti ini. Yang pertama, apanya yang tergores? Tangannya tergores. Kemudian yang kedua, mukanya disensor. Bisa aja di sini ada terjatuh benda-benda yang tidak diinginkan, kemudian digunakan dalam ya. Kemudian tidak menggunakan sarung tangan karena dia ini kan mau menarik besi ya, menarik besi. Otomatis besi ini kan besinya sudah keratan ya, besinya sudah keratan. Bisa kalau misalnya ini tergores kemudian bisa infeksi ya. Kemudian kembali lagi kepada kemudian yang kita bahas ya. Baik, untuk selanjutnya silakan teman-teman, saya mau melakukan evaluasi ya terhadap pertemuan kita hari ini. Silakan melakukan sebuah identifikasi bahaya dari dari area kerja yang ada di bengkel batu dan beton ya. Jadi ini sifatnya individu, silakan dikerjakan. Di sini ada area kerja pemasangan dinding dan lantai, kemudian ada ruang penyimpanan alat, kemudian ada ruang penyimpanan bahan. Selanjutnya ada area fabrikasi besi, ada area pekerjaan atap. Nah, silakan diidentifikasi dari hasil dari area kerja yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan identifikasi. Saya berikan waktu 20 menit untuk melakukan identifikasi terkait bahaya yang terjadi pada area kerja tersebut. Ya, silakan. Kita lanjutkan untuk mereview kembali tugasnya. Tadi saya meminta untuk melakukan identifikasi bahaya. Siapa yang bersedia untuk melakukan presentasi untuk satu area kerja? Ya, silakan. Berdiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Nabila. Saya akan menyampaikan hasil dari pekerjaan yang telah saya lakukan. Saya mengambil pada area daerah fabrikasi besi. Nah, di sini tuh kita terdapat beberapa sub, yaitu ada alat dan bahan, yang kedua ada perlengkapan K3, yang ketiga identifikasi bahaya di lab, dan juga yang terakhir ada upaya pencegahan. Yang pertama ini ada alat dan bahan. Alatnya ada ember, alun, paku, bor, dan juga alat ketam. Selanjutnya bahan itu ada terdapat kayu, beton bertulang, dan juga batalinya. Nah, untuk yang poin B itu terdapat perlengkapan K3. Di sini ada beberapa perlengkapan, antara lain pakaian pekerja yang digunakan sebagai alat pelindung badan manusia dari pengaruh luar yang bisa melukai anggota tubuh. Dan juga terdapat beberapa alat lainnya, ada sepatu khusus keamanan, penutup telinga, kacamata, lalu ada sarung tangan, masker, helm, dan juga ada tangga, serta yang terakhir ada peralatan P3K. Nah, untuk yang poin C itu terdapat identifikasi
kita beri aplaus untuk satu orang lagi, siapa? Ya, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya juga Fajar Arianto. Saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bahaya serta pencegahannya pada area kerja pasangan diri dan lantai. Nah, dari area tersebut kita ketahui bahwa terdapat alat dan bahan. Alat-alatnya apa saja? Di situ ada ember, palu karet, paku, water pas, penjepit keramik, ada skop, ada meteran, ada papan, lalu bahannya juga terdapat semen, keramik, pasir, air, dan kapur. Nah, dari bahan-bahan tersebut kita dapat mengidentifikasi adanya bahaya yang bisa terjadi potensi bagi kerugian kita maupun orang lain. Ada beberapa identifikasi bahaya yang ditimbulkan. Yang pertama adalah sakit mata, yang kedua tergelincir, dan yang ketiga adalah tangan terkena benda tajam. Oleh karena itu kita perlu adanya pencegahan atau upaya-upaya pencegahan yang dilakukan. Yang pertama adalah memperhatikan penggunaan K3, yaitu pakaian pekerjaan salah satunya. Lalu ada helm. Helm ini berfungsi untuk melindungi kepala kita dari benturan benda-benda yang timbul dari atas. Lalu ada sabuk pengaman, ada sepatu boot, ada sepatu pelindung, ada masker penutup telinga, kacamata pengaman, sarung tangan, dan juga pelindung wajah. Bisa. Baik, teman-teman sekalian, jadi dengan penjelasan tadi yang tugas yang diberikan, saya rasa Anda sudah bisa memahami tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana sih pemahaman Anda tentang bagaimana pelaksanaan K3 yang ada di bengkel batu dan beton. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita langsung melakukan praktikum. Ya. Untuk praktikum yang pertama adalah untuk pekan depan kita akan melakukan proses pemasangan batu bata, ya, untuk satu bata. Jadi ada proses pemasangan setengah bata dan sebagainya. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk dalam proses pemasangan bata, ya. Jadi mohon untuk identifikasi lagi tentang K3 yang digunakan. Jangan sampai kita sudah belajar hari ini tentang K3 dan Anda mengajukan yang namanya K3. Ya. Dan setiap penilaian dalam satu job atau pekerjaan itu pasti ada penilaian untuk K3, ya. Nah, dengan pertemuan hari ini saya Anda sudah memahami tentang bagaimana sih pelaksanaan K3 yang harusnya kita terapkan di dalam bengkel. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini saya rasa sudah memenuhi dengan Anda mengerjakan tugas tadi atau Anda menjelaskan tentang K3 yang ada di bengkel batu dan beton. Ya, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Dalam video pembelajaran pada pertemuan kedua ini, kita dapat melihat capaian pembelajaran yang diperoleh oleh mahasiswa, di mana mereka mampu menunjukkan dan menjelaskan hasil evaluasi yang telah diberikan tentang pemahaman dasar-dasar K3 dan penggunaan APD yang akan digunakan saat praktikum di bengkel batu dan beton. Demikian video pembelajaran ini saya buat, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.